I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan akuntansi untuk leasing. Jenis leasing dan klasifikasi. Leasing menjadi begitu populer dan berkembang sangat pesat pada saat ini. Hal terbukti pada tahun 1988 saja sekitar 85% dari semua perusahaan di USA, termasuk 65% dari 1.000 perusahaan yang tercantum di Fortune menggunakan jasa leasing untuk mendapatkan peralatan modal. Di Indonesia sendiri, leasing atau sewa menurut istilah yang digunakan oleh PSAK 73 pada prinsipnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mengapa leasing begitu populer dan tumbuh sangat pesat mungkin disebabkan karena leasing mendapatkan beberapa keuntungan bagi perusahaan peminjam maupun perusahaan pemberi sewa yang diantaranya adalah satu, pertama, pihak pinjam lease akan mendapatkan pendanaan yang lebih besar tanpa harus mengeluarkan uang muka dalam pembelian kredit. Kedua, leasing dapat menyebabkan pajak yang menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan pembeli secara tunai. Ketiga, dalam beberapa keadaan, lease tidak harus melaporkan kewajiban leasing sebagai suatu kewajiban dalam neraca sehingga metode ini lebih dikenal dengan istilah off-balance sheet financing dapat mempertinggi kapasitas perusahaan untuk melakukan peminjaman. Definisi. Menurut Kiyotse et al. 2016 mendefinisikan leasing sebagai perjanjian kontraktual antara lessor dan lease yang memberikan hak kepada lease untuk menggunakan properti spesifik yang dimiliki lessor untuk periode waktu tertentu dan sebagai balasannya, lease akan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran selama jangka waktu lease. Menurut PSAK 73 yang disahkan pada 18 September 2017 dan mulai 145 efektif di 1 Januari 2020, leasing atau sewa didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana lessor memberi hak kepada lease untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati dan sebagai imbalannya, lease melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Dari dua definisi tersebut, sewa dapat berarti perjanjian kontrak antara lessor, orang yang menyewakan atau pemilik aset dengan lease, penyewa aset, di mana lessor memberikan hak kepada lease untuk menggunakan aset tertentu yang dimiliki lessor untuk jangka waktu tertentu sebagai pengganti dari sejumlah pembayaran kas tertentu. Umumnya secara periodik yang disertai dengan hak pilih opsi bagi lease untuk membeli barang modal aktiva yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing. Dari definisi tersebut menilai terdapat dua pihak yang terlibat dalam transaksi leasing, yaitu lease dan lessor. Kieso et al. 2016 menyebutkan bahwa lessor dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu bank, perusahaan leasing, atau pihak independen. Leasing memiliki beberapa manfaat baik jika ditinjau dari pihak yang menyewakan maupun dari pihak penerima. Bagi lease, manfaat tersebut diantaranya adalah menurut Kieso et al. 2016, Tis et al. 2001, memperoleh aset tanpa uang muka. Leasing menawarkan flexibility dalam kaitannya dengan peminjaman aset. Hal ini dimungkinkan karena lessor dapat mediasi kontrak leasing sesuai dengan kebutuhan lease. Misalkan menawarkan kontrak dengan periode yang pendek sama dengan periode yang panjang. 3. Dapat menyediakan pembiayaan sampai dengan 100% dari aktiva yang dileasingkan. 4. Keuntungan dari sisi pajak di mana lease tidak melaporkan aset atau kewajiban leasing pada laporan keuangan. 5. Lease tidak perlu memiliki aset yang diperlukan hanya sementara, musiman, atau sekali-kali.
6. Pembiayaan di luar neraca off balance sheet financing, yaitu memperoleh pembiayaan tanpa mencatat hutang kontraktual. Sedangkan manfaat yang didapat oleh lessor diantaranya adalah: 1. Dapat meningkatkan penjualan karena konsumen dapat memiliki aset dengan mekanisme yang tidak terlalu sulit. 2. Membina kelangsungan hubungan dengan lease. 3. Nilai sisa atau residu dapat dipertahankan. Indonesia, akuntansi leasing diatur dalam PSAK 73 tahun 2017 yang mulai efektif per 1 Januari 2020 yang menggantikan PSAK 30 tentang sewa, YSK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa, ISAK 23 tentang sewa operasi, ISAK 24 tentang evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa, dan ISAK 25 tentang hak atas tanah. PSAK 73 yang berlaku di Indonesia saat ini mengacu atau mengadopsi IFRS 18 dengan adanya pergantian dari PSAK 30 ke PSAK 73 tentang leasing atau sewa. Klasifikasi leasing juga terpengaruh dengan adanya perubahan tersebut. Sebelum menggunakan PSAK 37, klasifikasi leasing berdasarkan PSAK 73 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sewa pembiayaan finance lease disebut sebagai sewa pembiayaan jika kontrak sewa secara substansif mentransfer kepemilikan, resiko, dan keuntungan manfaat dari lessor kepada lease. Resiko kepemilikan meliputi tanggung jawab atas kerugian, kerusakan, dan keusangan, serta biaya pemeliharaan manfaat dapat berupa hak untuk penggunaan properti, kenaikan nilai aset yang di-lease, dan pemindahan hak kepemilikan pada akhir masa lease. 2. Sewa operasi atau operating lease disebut sebagai sewa operasi jika kontrak sewa tidak mentransfer hak kepemilikan, resiko, ataupun keuntungan atau manfaat kepada lease dan diperlakukan seperti sewa biasa. Sejak berlaku PSAK 73 tentang leasing di Indonesia tahun 2020, klasifikasi leasing tetap dibagi menjadi 2 jenis seperti disebutkan di atas, tidak berubah jika dibandingkan dengan PSAK 30. Akan tetapi terdapat perubahan dari sisi kriteria mengklasifikasikan transaksi leasing untuk dapat diklasifikasikan menjadi sewa operasi. Kriteria ini menjadi lebih ketat. Suatu transaksi sewa dapat diklasifikasikan menjadi sewa operasi jika memenuhi 2 syarat, yaitu: 1. Masa sewa atau jangka waktu sewa adalah jangka pendek atau kurang dari sama dengan 12 bulan. 2. Objek sewa memiliki nilai yang rendah. Jika tidak dapat memenuhi 2 kriteria tersebut, maka transaksi leasing dikategorikan sebagai sewa pembiayaan. B. Akuntansi untuk leasing oleh lise. Akuntansi leasing oleh lise akan dicatat berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, akuntansi leasing untuk sewa pembiayaan. Yang kedua, akuntansi leasing untuk sewa operasi. Hal yang perlu diperhatikan untuk akuntansi sewa pembiayaan dari sisi lise adalah lise akan mencatat properti yang dilise dalam neraca sebagai aset atau mengkapitalisasi, dan juga mencatat kewajiban hutang yang timbul yang jumlahnya sama dengan present value atau PV dari pembayaran sewa. Lise akan mencatat sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban pada nilai yang lebih rendah, antara lain: A. PV dari pembayaran lise minimum, atau B. Nilai pasar wajar dari aset leasing. Akuntansi untuk leasing oleh lise. Pembayaran lise minimum merupakan pembayaran sewa dari lise kepada lessor selama berlangsungnya lise, termasuk hak opsi pembelian dan jumlah nilai residu. Pembayaran lise minimum mencakup: A. Pembayaran sewa minimum, B. Nilai residu yang dijamin, C. Penalti atas kegagalan pembaharui lise, dan yang D. Opsi membeli dengan harga khusus. Karena pembayaran leasing minimum baru akan dilakukan pada periode mendatang, maka PV dari pembayaran ini perlu dibukukan. Yang ketiga, untuk menghitung PV dari minimum lease payment, terdapat 2 suku bunga dalam transaksi leasing, yaitu: yang A, suku bunga
Incremental yaitu suku bunga yang ditanggung oleh Lise jika ia meminjam uang yang diperlukan untuk membeli aktiva yang di Lise. Yang B, suku bunga implisit adalah suku bunga yang akan digunakan untuk mendiskontokan pembayaran Lise minimum ke nilai pasar wajar aktiva pada saat Lise terjadi. Yang keempat, Lise akan mengakui beban penyusutan atas aset yang di Lise tersebut karena aset leasing dianggap dimiliki oleh Lise. Yang kelima, untuk periode depresiasi, dasar untuk melakukan depresiasi tergantung apakah perjanjian Lise tersebut. Yang pertama, mengalihkan kepemilikan aset kepada Lise atau mencangkup opsi pembelian dengan harga khusus. C. Akuntansi untuk leasing oleh lessor. Akuntansi untuk lessor jenis sewa pembiayaan mirip dengan akuntansi untuk lese. Ayat jurnal dibalik untuk memperlihatkan pendapatan bunga sebagai kebalikan dari beban bunga atau pada akuntansi untuk lese. Dan pengurangan aset sebagai kebalikan kewajiban. Sewa pembiayaan pada hakikatnya merupakan pembiayaan atas pembelian aset dan mengharuskan lessor mengganti aset yang dilise dengan piutang pembayaran lise atau lease payment receivable atau dapat juga disebut investasi kotor. Faktor-faktor yang diperhitungkan lessor dalam menentukan jumlah piutang pembayaran lese adalah: pertama, pembayaran lese tahunan, tidak termasuk biaya pelaksanaan atau executory cost. Kedua, opsi membeli dengan harga murah atau bargain purchase option jika ada. Yang ketiga, nilai residu, baik nilai residu yang dijaminkan maupun yang tidak dijaminkan. Yang keempat, penalti atas kegagalan memperbarui atau penalty for failure to renew. Pembayaran lise tahunan atau annual lease payment yang dihitungkan oleh pihak lessor jika poin kedua dan keempat tidak ada. Dapat ditentukan jumlahnya dengan menggunakan formula di bawah ini. Nilai pasar wajar aktiva yang dilise dikurang dengan nilai sekarang atau PV dari nilai residu. Jumlah yang dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran lise. Pembayaran lise tahunan selama X tahun untuk menghasilkan pengembalian X% bunga sama dengan jumlah yang dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran lise nilai sekarang anuitas jatuh tempo X tahun X%. Setelah annual lease payment diketahui, maka lessor dapat menentukan piutang pembayaran lise atau lease payment receivable atau investasi kotornya. Perbedaan antara investasi kotor dengan nilai pasar wajar peralatan yang di lise disebut pendapatan bunga diterima di muka atau underneath interest revenue, dan investasi kotor dikurangi dengan pendapatan bunga diterima di muka akan menghasilkan investasi bersih. Dari uraian di atas, maka hal-hal yang perlu dihitung oleh lessor pada tanggal perjanjian leasing dimulai. Inception date meliputi hal yaitu gross investment atau lease payment receivable sama dengan PV dari pembayaran sewa ditambah PV dari nilai residu, baik nilai sisa dijamin maupun tidak dijamin. D. Pengungkapan dan laporan leasing. Setelah dilakukan pencatatan baik dari pihak lise maupun lessor dengan memperhatikan jenis transaksi leasing, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengungkapan dan pelaporan transaksi leasing pada laporan keuangan. PSA K73 memberikan detail terkait hal pengungkapan dan pelaporan dari sisi lessor dan dari sisi leasing. Berdasarkan PSA K73 paragraf 89, tujuan pengungkapan dari sisi lessor adalah agar semua informasi material yang terkait dalam transaksi leasing diungkapkan oleh lise dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai dampak sewa terhadap 3 laporan tersebut. Untuk dapat mengungkapkan transaksi leasing sehingga tujuan pengungkapan tercapai, maka paragraf 90 PSA K73 menyatakan bahwa jumlah berikut harus dilaporkan dengan pengungkapan itu. Yang pertama, untuk sewa pembiayaan meliputi laba dan rugi penjualan, penghasilan keuangan atas investasi
neto sewa, dan penghasilan terkait pembayaran sewa variabel. Yang kedua, untuk sewa operasi, meliputi penghasilan sewa yang diungkapkan dalam bentuk tabel atau bentuk lain jika dirasa lebih tepat. Selain itu, penyewa juga perlu mengungkapkan informasi tambahan berupa informasi kualitatif dan kuantitatif agar tujuan pengungkapan informasi terkait leasing tercapai. Informasi tersebut diantaranya adalah yang pertama, sifat dari aktivitas sewa pesewa 157. Yang kedua, bagaimana pengelolaan resiko terkait dengan hak yang dipertahankan pada aset berdasar dilakukan oleh pesewa. Pengungkapan transaksi sewa dari sisi lease memiliki tujuan yang hampir sama dari sisi lessor yang tertuang pada paragraf 51 PSAK 73. Dari sisi lease, beberapa hal yang perlu diungkapkan tertera pada paragraf 53 yang diantaranya adalah mengungkapkan beban depresiasi, beban bunga, dan kewajiban sewa, pendapatan dari mensubkan aset sewa, pengeluaran kas untuk membayar sewa, dan lainnya, sesuai paragraf 53. Sedangkan dalam hal penyajian, PSAK 73 mengatur penyajian transaksi sewa dari sisi lease pada paragraf 73 sampai 50. Kesimpulannya, yang pertama, akuntansi lease melibatkan pengakuan dan pengukuran kontrak lease dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, terdapat dua jenis lease yang umum, yaitu lease operasi dan lease finansial. Lease operasi biasanya tidak mempengaruhi neraca perusahaan secara signifikan, sedangkan lease finansial diakui sebagai aset dan kewajiban di neraca. Yang ketiga, standar akuntansi yang mengatur akuntansi lease adalah IFRS 16, International Financial Reporting Standards, dan ASC 842, Accounting Standards Codification. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan dalam perlakuan akuntansi lease dibandingkan dengan standar sebelumnya. Yang keempat, dalam akuntansi lease, penyewa mengakui aset lease dalam neraca sebagai aset teridentifikasi dan mengakui kewajiban lease sebagai kewajiban finansial. Selain itu, penyewa juga mengakui biaya bunga yang berkaitan dengan kewajiban lease. Yang kelima, akuntansi lease mempengaruhi laporan laba rugi penyewa dengan mengakui biaya depresiasi untuk aset lease dan biaya bunga untuk kewajiban lease. Hal ini dapat mempengaruhi rasio keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Yang keenam, akuntansi lease juga mempengaruhi laporan arus kas penyewa dengan mengklasifikasikan pembayaran lease sebagai aktivitas operasi atau aktivasi pendanaan tergantung pada jenis lease yang ada. Yang ketujuh, akuntansi lease memerlukan perhatian khusus dalam mengungkapkan informasi terkait kontrak lease dalam pencatatan atas laporan keuangan. Hal ini penting untuk memberikan informasi yang cukup pada pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak keuangan dan resiko yang terkait dengan kontrak lease. Yang kedelapan, pentingnya bagi perusahaan untuk memahami persyaratan dan implikasi akuntansi lease yang relevan dan dengan kegiatan perusahaan. Yang kedelapan, penting bagi perusahaan untuk memahami persyaratan dan implikasi akuntansi lease yang relevan dan dengan kegiatan bisnisnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi persyaratan pelaporan keuangan dengan benar dan memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan. Soal dan jawaban. Soal yang pertama, apa kegunaan dari hak opsi dalam perjanjian sewa guna usaha atau leasing? Jawabannya, hak opsi adalah hak lease untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Pada akhir jangka waktu dalam perjanjian sewa guna usaha atau leasing, lease memiliki opsi untuk membeli barang atau memperpanjang kontrak sewa. Yang kedua, bagaimana penggunaan hak opsi pada akhir jangka waktu dalam perjanjian sewa guna usaha atau leasing disebut? Penggunaan hak opsi pada akhir jangka waktu dalam perjanjian sewa guna usaha atau leasing disebut juga sebagai finance leasing. Yang ketiga, apa akibat hukum jika leasing menggunakan hak opsi di akhir jangka waktu masa leasing? Jawabannya, jika lease menggunakan hak opsi di akhir jangka waktu pada masa leasing, maka akibat hukum yang terjadi adalah bahwa lease memiliki hak untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha dengan melunasi nilai sisa yang disepakati. Dalam beberapa kasus, lease juga memiliki opsi untuk memperpanjang masa sewa guna usaha. Dengan menggunakan hak opsi, lease dapat mempertahankan akses ke barang modal yang telah digunakan selama masa leasing dan memastikan keberlangsungan opsional bisnisnya.
Soal yang keempat, apa tujuan dari leasing? Jawabannya, tujuan dari leasing adalah untuk membantu pengguna barang modal atau jasa menghemat biaya pembeli secara langsung. Soal yang kelima, bagaimana cara penggunaan hak opsi dalam perjanjian sewa guna usaha atau leasing? Jawabannya, penggunaan hak opsi dalam perjanjian sewa guna usaha atau leasing dapat dilakukan pada akhir jangka waktu masa leasing. Soal yang keenam, apa perbedaan antara leasing dan pinjaman? Jawabannya, leasing adalah sistem kontrak sewa, sedangkan pinjaman adalah sistem pinjaman dana dengan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. Soal yang nomor 7, apa fungsi dari leasing? Jawabannya, fungsi dari leasing adalah untuk membantu penggunaan barang atau jasa menghemat biaya pembelian secara langsung. Soal nomor 8, bagaimana cara menghitung biaya leasing? Jawabannya, biaya leasing dapat dihitung dengan rumus biaya leasing sama dengan nilai barang modal dikali biaya pengoperasian dikali jangka waktu leasing. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan harga leasing? Jawabannya, harga leasing adalah biaya yang dikenakan pengguna barang atau modal setiap bulan selama masa leasing. Soal yang nomor 10, apa peranan dari bank dalam leasing? Jawabannya, bank berperan sebagai penawaran, pembiayaan, pengelolaan leasing. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.